Yang ketiga, yang terakhir. Jenis doa yang menyentuh surga itu doa apa saja? Yang ketiga adalah doa yang menarik perhatian surga. Yang pertama tadi doa yang menyentuh hati Tuhan. Yang kedua apa? Doa yang menarik perhatian surga. Dan yang ketiga, jenis doa yang menyentuh surga adalah doa yang menarik kuasa Allah. Saudara, ada jenis doa yang bisa menarik kuasa Allah dengan luar biasa sehingga manusia roh kita jadi kuat. Yaitu doa apa? Doa dengan bahasa roh. Saya ulang sekali lagi. Doa yang menarik kuasa Allah sehingga manusia rohani kita bisa menjadi kuat adalah apa? Doa dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4, saudara sudah ketemu, sama-sama kita baca. 2-3. Di 1-2-3, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saudara sedang apa? Membangun diri sendiri. Kita tidak bangun orang lain. Waktu saudara berbahasa roh, saudara sedang membangun dirimu sendiri. Bukan orang lain yang dibangun. Karena itu orang bilang, kenapa dia kok aneh? Biarin saja. Karena memang saudara tidak membangun mereka. Saudara membangun diri saudara sendiri. Amin. 1 Korintus 14 ayat 14 dikatakan, waktu kita berdoa bernyanyi dengan bahasa roh, maka roh kita yang berdoa dan bernyanyi. Waktu kita berdoa dan bernyanyi dengan akal budi, maka akal budi kita yang berdoa dan bernyanyi. Jadi di situ ada dua jenis doa, ada dua jenis pujian. Doa dan pujian dengan bahasa roh, dengan secara roh, ada doa dengan akal budi. Jadi saudara memuji Tuhan dengan bahasa roh, nggak ada yang disalahkan di situ. Dibolehkan. Karena waktu saudara berdoa dengan bahasa roh, saudara sedang membangun diri saudara. Saudara sedang memperbesar kapasitas saudara untuk saudara bisa menerima kuasa dari Tuhan. Saudara sudah bisa impartasikan dalam hidup saudara. Amin. Ya, karena itu banyak berbahasa roh, sesering mungkin. Lagi di rumah hora syangkara matakan yana lama syedana lama yana hora takan yana lama syakara lama, bahasa roh saja. Amin. Membangun kehidupan rohani saudara itu harus terus. Jangan berhenti. Saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemarin kita sudah memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ada beberapa di antara saudara yang sudah dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Terus dipergunakan. Amin. Karena waktu saudara menggunakan itu, saudara sedang membangun manusia rohani saudara dengan Tuhan. Karena itu saudara jangan meremehkan doa dengan bahasa roh. Di zaman modern sekarang ini saudara, sebagian orang Kristen sudah mulai meninggalkan bahasa roh. Karena mereka takut dianggap tidak relevan. Takut dianggap sesat. Penkah? Orang dalam Alkitab kok. Amin. Ya, orang mau bilang sesat, biarin saja. Bangun aja hidup saudara dengan Tuhan. Dalam penyembahan seperti ini, boleh saudara bahasa roh. Siapa yang larang? Tidak ada yang larang. Memang ada ayat yang lain berkata, aku lebih sering bernubuat daripada berbahasa roh. Kalau kita semua di sini nggak punya karunia bernubuat, bagaimana kita mau bernubuat? Kan nggak bisa. Yang kita punya apa sekarang? Berbahasa roh, karunia berbahasa roh. Ya udah berbahasa roh. Nanti ketika saudara berbahasa roh, pengurapan Tuhan turun dalam hidup saudara, Roh Kudus mengurapi saudara sehingga saudara bisa berkarunia bernubuat. Ya puji Tuhan. Tapi dimulai dengan kita membangun diri kita. Dimulai. Amin. Kalau saudara nggak memulai membangun dirimu sendiri, bagaimana kamu membangun orang lain? Bagaimana kamu bisa membawa pengaruh kepada orang lain? Sementara dirimu sendiri kamu nggak bangun. Dan membangun rohani kita, membangun diri kita sendiri salah satunya dengan apa? Bahasa Roh Kudus. Amin. Ya. Salah satunya dengan bahasa roh. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau kita berbahasa roh itu kuasanya luar biasa. Dulu tahun 96 saya dengan Pak Pendeta Kris Manusama, Jonathan Patiasina, Pendeta David Almarhum, David Halim, dan saya waktu itu
kami mau bikin mission trip ke Amerika. Pelayanan di California. Dan saudara tahu, ada 3 orang, saya, teman saya satu sekarang di Bali namanya Pak Henry Hanusa. Lalu yang satu ini almarhum, namanya saya lupa namanya, Emil. Ya, Emil Lewerisa, dia sudah meninggal saudara. Nah waktu itu kami pergi ke Amerika harus ngurus visa. Saudara tahu kami belum pernah keluar negeri bertiga, ini baru pertama kali keluar negeri. Saya waktu itu sebagai pemain keyboard, teman saya yang satu WL, yang Henry itu, yang Emil itu pemain bass. Nah kami harus berangkat, karena kalau kami tidak berangkat maka pelayanan di sana tidak mungkin bisa berjalan. Karena kami sudah latihan, lagu-lagunya kami sudah persiapkan, kami di sana 1 minggu. Ya, saudara tahu waktu kami pergi ke Surabaya ngurus visa konsulat Amerika, kami urus di sana dengan harapan pasti bisa dapat. Semua persyaratan kami sudah penuhi, termasuk sponsor orang di Amerika sudah bersedia, panitia yang bertanggung jawab untuk sponsornya kami. Lalu rekening gereja itu menjadi backup kami untuk kalau kami pulang, rekening gereja ini yang bertanggung jawab yang akan membiayai. Karena kalau mau keluar negeri saudara harus ada rekening, uang di bank itu harus ada rekening saudara, ya harus dengan jumlah tertentu. Terus saudara harus ada yang menjamin. Kami semua sudah ada, sudah ada, jaminan bank, jaminan orang, semua sudah ada lengkap. Saudara tahu waktu kami pergi ke sana, ke konsulat Amerika, waktu giliran kami apply, saudara tahu apa yang terjadi? Visa kami ditolak. Waduh. Saudara tahu karena pada waktu itu terjadi banyak sekali orang-orang Indonesia bahkan hamba Tuhan mengaku pergi pelayanan ke Amerika, visanya sudah habis gak balik saudara. Jadi ilegal dia di sana. Ya, jadi gak balik dia di sana cari kerja di sana sambil pelayanan. Ya, lalu kumpulin dolar baru balik ke Indonesia. Banyak seperti itu, bukan cuma orang Kristen, orang-orang yang lain pun juga banyak. Itu sebabnya mereka ketat, tidak mengizinkan, apalagi alasan pelayanan. Waduh, gak bisa. Saudara kami ditolak, tidak mungkin. Saudara, orang Amerika kalau dia sudah ngomong A, tetap A. Tidak mungkin ada perubahan, betul? Ya, saudara tahu akhirnya kami bilang, Pak tolong Pak, kami ini mau pelayanan. Kami telepon di Amerika, tolong di fax semua surat-suratnya, penanggung jawabnya, semua sponsor dikirim semua. Tetap dia bilang, sorry kami tidak bisa memberikan Anda visa. Saudara tahu, saya jam 2 waktu Indonesia Barat, Surabaya, saya telepon Pak David Halim. Pak, visa kami ditolak. Kami kemungkinan tidak bisa berangkat. Sudah, dia bilang, kalian tenang, saya berangkat besok. Berangkat Pak David Halim saudara, dari Ambon ke Surabaya. Ini tinggal 3 hari lagi saudara, kita akan mau berangkat ke Amerika ini saudara ya. Saudara tahu, waktu Pak David Halim sampai dari bandara, saya jemput dia dengan Bu Gem waktu itu. Karena Bu Gem yang di Surabaya waktu itu dia temani kami berangkat saudara ya. Langsung dari bandara ke konsulat Amerika, saudara tahu waktu Pak David masuk ke sana tetap ditolak. Saudara tetap ditolak, orang barat, orang Amerika kalau sudah bilang AA tidak mungkin berubah. Saudara tahu apa yang kami lakukan? Kami berbahasa roh. Pak David bilang, kamu 3 orang sini bahasa roh, saya masuk kembali. Bahasa roh saja. Sudah, saudara. Pak David masuk, saya 3 orang berbahasa roh. Saudara tahu, Pak David keluar, sukacita, puji Tuhan. Kamu 3 visa keluar. Enggak ada tepuk tangannya. Keluarnya 3 bulan saudara. Ya, dan waktu itu kami berangkat dari Surabaya, naik Cathay Pacific, transit di Hong Kong, lanjut ke Amerika, California. Pulangnya 1 hari setelah penyerahan Hong Kong ke Cina, kami mendarat di Hong Kong saudara ya. Dan saudara tahu, itulah kuasa bahasa roh. Jangan anggap enteng loh bahasa roh saudara. Jangan bilang itu sesat. Alkitab bilang waktu saudara membangun berbahasa roh, saudara membangun diri saudara. Amin.